A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anilawati dari kelas 10 HTKP 3. Saya di sini ingin menjelaskan proyek IPAS. Materinya tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan berasal dari kata environment atau bahasa Inggris. Nah, lingkungan juga secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, sesuatu di luar individu. Jadi, contohnya apa saja? Yang pertama ada makhluk hidup lain, ada air, ada cahaya matahari, dan lain-lain sebagainya. Oke? Jadi, lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lanjut. Nah, di dalam lingkungan itu memiliki beberapa komponen, di mana yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama nih, komponen biotik, yaitu terdiri atas makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang hidup, contohnya apa? Manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan jasad renik atau bakteri. Kemudian yang kedua, ada komponen abiotik. Nah, huruf A ini berarti tidak hidup. Biotik ini hidup, jadi tidak hidup. Komponen abiotik ini terdiri atas benda-benda yang tidak hidup, diantaranya contoh air, tanah, udara, dan cahaya. Oke, jadi mengertikan perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Lanjut. Nah, di sini ada tabel di mana pengelompokan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi contohnya ini ada alga, bakteri, cacing, pohon mangga, kucing, termasuk ke dalam komponen biotik. Kemudian ada air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, besi, dan lain-lain, termasuk kepada komponen abiotik. Nah, ini komponen biotik dan ini komponen abiotik. Nah, selanjutnya di dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ada hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, disebut juga simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis ya disebutnya. Ada mutualisme yang pertama, kemudian ada parasitisme, komensalisme, di mana mutualisme ini saling menguntungkan, parasitisme satu diuntungkan, satu lagi dirugikan. Kemudian komensalisme ini satu diuntungkan, satu lagi tidak untung atau rugi. Lanjut. Nah, di sini ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Jadi makhluk hidup itu ada dua kemampuannya dalam menyusun makanan. Pertama ada autotrof, di mana autotrof ini memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri, mengubah bahan organik menjadi organik. Contohnya apa? Yaitu ini nih, autotrof. Ini ada tumbuhan dengan cara berfotosintesis. Jadi tumbuhan ini berupa air, kemudian menggunakan cahaya matahari, kemudian diolah, dimasak, didaur, kemudian menjadi zat-zat makan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada heterotrof. Nah, kebalikan heterotrof ini tidak memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri. Contohnya apa? Hewan.
sapi, dan kelinci. Manusia bisa termasuk dari heterotrof. Kemampuan menyusun makanan ada dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Lanjut. Nah, makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Ada yang disebut herbivora. Yang pertama, kelompok hewan pemakan tumbuhan atau kuda. Nah, kemudian kedua ada karnivora. Kelompok hewan pemakan daging atau beruang. Nih contohnya beruang. Makan daging ikan. Kemudian yang ketiga ada omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan segala. Ya, seperti komodo. Bisa daging, bisa tumbuhan. Komodo sering makan tumbuhan, kemudian sering juga makan daging-dagingan. Lanjut. Nah, di dalam interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, nah di sini juga ada yang disebut rantai makanan. Di mana rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Jadi awal dari rantai makanan itu tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan ini disebut sebagai produsen. Jadi di dalam rantai makanan ada dua peran, sebagai produsen atau sebagai konsumen. Di mana produsen dalam makhluk hidup yang autotrof, yang bisa berfotosintesis, bisa mengolah makanannya sendiri. Sedangkan konsumen tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Ingat ya, jadi rantai makanan itu perpindahan energi dari sumber daya tumbuhan atau dari produsen melalui jenjang makan. Dan perannya ada dua, sebagai produsen atau konsumen. Lanjut. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Yang pertama nih, ada padi, kemudian ada belalang, kemudian ada kadal, ada elang. Jadi padi ini sebagai produsen. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian kadal ini sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian elang sebagai konsumen tingkat 3. Padi dimakan belalang dimakan kadal dimakan elang mati dan diuraikan oleh dekomponsasi atau oleh bakteri. Itu ya contohnya. Jadi lanjut. Nah, di sini ada piramida makanan dan energi. Piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Contoh, jadi komposisi ini lihat di gambar ini ada produsen, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kemudian di atasnya ada tropik luar, tropik 1, tropik 2, 3, 4. Jadi semakin ke atas semakin mengkerucut. Jadi komposisi produsen ini banyak, kemudian ini lebih banyak daripada ular, kelinci nih. Kemudian ular lebih banyak dari elang gitu. Jadi ini merupakan piramida makanan. Kemudian piramida energi ini lihat di gambar panah sebelah ini, di mana ini sebagai energi asalnya dari sebuah tumbuhan ini, kemudian menjadi 10 unit energi. Karena akan menjadi berkurang karena energi yang dimakan oleh kelinci tidak sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Ada yang berbuah,
yaitu dengan kotorannya, kemudian dimakan oleh ular, dan dimakan seluruhnya, energinya, tapi ada juga yang dibuang gitu. Kemudian menjadi 0,1. Jadi semakin ke atas ini semakin sedikit. Nah, ini adalah piramida dalam keadaan normal. Jika piramida ini terbalik, jadi produsennya mengecil, komponen tumbuhannya mengecil, maka akan terjadi pembenahan di antara hewan di atas. Itu. Jadi tidak ada makanan sebagai produsen. Nah, oke, jadi ini materi hari ini sampai di sini.